أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di siang hari ini alhamdulillah bisa hadir duduk untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat dan sekaligus mendengarkan khutbah. Tentunya kehadiran kita ini adalah merupakan kepastian takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tingkatkan keimanan ketakwaan kita, Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan pula kepada kita untuk bisa menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah dengan berbekal iman, Islam, takwa yang ada di dalam hati sanubari kita inilah yang akan bisa mengantarkan kita ini menjadi manusia yang selamat, manusia yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Kita berada di antara 4 bulan, 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna idadash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Inna idadash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah di sisi Allah adalah 12 syahrun fi kitabillah. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 syahrun fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah di saat di Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di saat dia menjadikan langit, menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab wa Sya'ban Mudharrin alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Baginda Rasul menerangkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan secara berturut-turut, ada 3 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Syahrul Ramadan alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, dan sekarang Rajab yang diapit antara bulan Jumadil Akhir wa Sya'ban. Jadi dari sini kita diberikan penjelasan bahwa kita ini diberikan waktu yang istimewa di mana Allah memberikan kelebihan kemuliaan di bulan ini. Tentunya siapa saja umat Islam yang melakukan amal-amal baik, amal soleh, beribadah lebih di bulan ini, maka akan diberikan garansi kelebihan, peningkatan dalam ibadah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah sendiri yang membuat mulia, maka tentunya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, tentu kita harus memuliakan bulan ini. Dengan apa? Dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, dengan tilawah, dengan qiyamul lail, dengan puasa, dengan beristighfar, dengan berzikir, dengan berdoa, dan lain sebagainya, yang semuanya itu kebaikan-kebaikan itu akan dilibatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am disampaikan, amal yang baik satu saja kita diberikan kebaikan oleh Allah 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan suatu kebaikan, maka diberikan oleh Allah asyru amsalihha, 10 kebaikan dari apa yang diberikan oleh Allah di hari-hari biasa. Nah, sekarang ini kita berada di bulan yang mulia, tentu kesempatan yang baik kalau kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada korelasi juga, ada kebalikan. Di saat orang itu melakukan kebaikan diberikan pahala yang lebih oleh Allah, maka di saat orang itu melakukan kejelekan, zalim, maksiat, melanggar aturan Allah, itu juga akan mendapatkan kompensasi yang lebih diberikan oleh Allah di saat bulan yang mulia ini. Karena Allah memuliakan bulan ini adalah bulan yang mulia, arba'atun hurum. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan, al-hurum itu adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata aktsaru wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Imam Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Ar-Razinya menyampaikan bahwa yang dimaksud al-hurum itu adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban, bahwasanya kemaksiatan, kezaliman, pelanggaran yang ada fiha di bulan haram itu asyaddu iqaban, siksanya, balasannya, ancamannya, iqabnya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata fiha aktsaru sawaban, begitu juga ketaatan. Orang yang taat menunjukkan kebaktian, ketaatannya kepada Allah dengan amal soleh, maka aktsaru sawaban, yaitu pahalanya lebih, artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang baik ini untuk kita bisa melakukan, menambah kualitas ibadah kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai-sampai baginda Rasul itu membiasakan kebaikan termasuk meningkatkan doanya, karena ini adalah perjalanan untuk menuju bulan yang suci. Baginda Rasul di bulan ini sudah mempersiapkan sampai berdoa setiap hari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Senantiasa bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan kami ya Allah di bulan Rajab wa Sya'ban, keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan pertemukan kami ini ya Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Jadi ini adalah kesempatan buat kita. Ini sudah kita dapat separuh, bisa dengan puasa, bisa dengan qiyamul lail, bisa dengan sedekah, infak, yang mana kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia itu akan mendapat nilai lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syahrul istighfar. Ini momentum yang baik untuk kita juga memohon ampun kepada Allah, karena kita harus sadar bahwa dalam diri kita ini tentu kita ini banyak salah, lupa, lalai. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah, luput, lalai, baik itu disengaja atau tidak. Maka di bulan yang mulia yang baik untuk membersihkan diri sebelum ketemu Ramadan, mari kita bertaubat kembali kepada Allah, bersihkan jiwa, bersihkan hati. Seberapapun dosa yang pernah dilakukan, maka kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Baginda Rasul menyampaikan
kullu bani Adam khata'un, memang semua atau tiap-tiap anak Adam, keturunan Adam termasuk kita ini pasti banyak melakukan salah dan dosa, dan itu kita harus yakin. Kalau kita sudah yakin, akhirnya kita mampu dan mau untuk mohon ampun kepada Allah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik kesalahan, dosa, kelalaian kepada Allah adalah jalannya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agar supaya hati kita bersih, agar supaya persiapan kita menuju Ramadan ini betul-betul prima, maka sekarang ini momentum di bulan yang mulia untuk kita bergerak, untuk kita berazam, untuk kita berniat membersihkan diri kita agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Kita orang-orang yang beriman, kekasih-kekasih Allah ini selalu diingatkan dan dipanggil terus oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan sebaik-baik tobat, dengan sebenar-benar tobat, dengan seikhlas-ikhlas tobat. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesal atas kesalahan yang dilakukan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, maka Allah akan memberikan, Tuhan kalian Allah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, akan menghapuskan sayyi'atikum, kejelekan, dosa, kealpaan, kelalaian sudah kalian lakukan. Kalau sudah diampuni oleh Allah, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau sudah hati bersih, maka Allah akan masukkan orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan hati yang bersih itu akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan sampai pernah putus asa di dalam hidup ini. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, lebih besar karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memohon ampun kepada Allah, jangan kita sekali lagi pernah untuk berputus asa. Allah sampaikan di dalam surat Tahrim, disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah menyampaikan, qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang telah melakukan dosa, yang telah melakukan kesalahan, kealpaan kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang dekat dengan Allah? Diingatkan, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu rahmat Allah lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa jami'a secara keseluruhan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih dan penyayang. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, gunakan waktu-waktu yang ada ini termasuk waktu yang istimewa. Allah sendiri yang menyampaikan, dan keistimewaan ini juga kita berada di bulan ini karena ada peristiwa besar juga yang ada di bulan Rajab sehingga menjadi istimewa juga, yaitu adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa hasil daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul? Yaitu menerima perintah sholat 5 waktu. Ini juga menjadikan bulan Rajab itu menjadi mulia. Untuk itu
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mari kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Di saat kita sudah mohon ampun kepada Allah, ayo bersihkan, ikuti dengan amal yang baik. Gunakan waktu ini untuk bermunajat kepada Allah, gunakan untuk memperbaiki solat kita, karena solat yang kita lakukan ini akan menjadi barometer saat kita nanti kembali kepada Allah. Itulah yang menjadi acuan pertama kali dari amalan-amalan yang lain. Di saat orang melakukan solat, solatnya bagus, maka semuanya akan dicatat oleh Allah kebagusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti dihisab, dihitung dari seorang hamba itu nanti di hari kiamat adalah as-shalah. Yang dihitung pertama kali, diperhitungkan oleh Allah, yaitu pertama salatnya. Maka kata baginda Rasul, idza saluhat saluha sairu amali. Maka apabila salatnya itu baik, maka akan dicatat seluruh amalnya menjadi baik. Tapi sebaliknya, idza fasadat fasada sairu amali. Apabila solatnya rusak, solatnya enggak baik, solatnya belum sempurna, maka akan mempengaruhi amalan-amalan itu menjadi catatan yang jelek. Untuk itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersihkan hati kita ini, kembali kepada Allah, isi waktu yang baik, gunakan kita untuk introspeksi solat kita. Fa insyaallah dengan itu kita akan mi'raj kepada Allah. Kalau Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima solat 5 waktu, dengan kita solat 5 waktu, insyaallah itulah mi'rajnya orang mukmin, orang muslim untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mengisi waktu-waktu ini menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة والتابعين
والتابعين تابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش منها وما بطن وبارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر